Oke, kembali lagi bersama channel iBudi. Di sini kita akan belajar kimia bersama untuk membedah soal-soal yang kalian anggap sulit dan materi-materi agar menjadi lebih mudah. Oke, untuk kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menyetarakan reaksi redoks dengan menggunakan metode bilangan oksidasi. Nah, kalian perlu ketahui dalam penyetaraan reaksi redoks itu ada dua metode yang akan bisa digunakan. Pertama, bilangan oksidasi, dan yang kedua yaitu metode setengah reaksi, baik dalam suasana asam ataupun dalam suasana basa. Silahkan kalian perhatikan soal yang ada pada layar. Di sini kita akan menyetarakan reaksi redoks dengan metode bilangan oksidasi dalam suasana asam. Terdapat MnO4- plus Cl- menghasilkan Mn2+ dan Cl2. Nah, dalam metode bilangan oksidasi, kalian harus kuat dalam konsep bilangan oksidasi, karena dalam metode ini kalian harus dapat menentukan bilangan oksidasi dari tiap unsur yang terlibat. Oke, kita mulai. Dalam MnO4- kita akan menentukan bilangan oksidasi dari Mn dan O. Dalam konsep bilangan oksidasi, O itu memiliki bilangan oksidasi sama dengan negatif 2. Sedangkan untuk O yang berjumlah 4 berarti totalnya sama dengan negatif 8. Untuk menentukan berapa jumlah Mn, karena MnO4- itu adalah suatu senyawa bermuatan, maka total biloks dari MnO4- ini harus sama dengan muatannya, yaitu bernilai negatif 1. Nah, karena totalnya negatif 1, maka bilangan oksidasi pada Mn bernilai positif 7. Bisa ya? Oke, kita lanjut ke Cl. Sebelum kita mengerjakan Cl, kalian harus perhatikan pada soal bahwa Cl pada ruas sebelah kiri dan ruas sebelah kanan terdapat perbedaan jumlah. Untuk Cl di sebelah kanan itu berjumlah 2 Cl, sedangkan di sebelah kiri hanya 1. Jadi sebelum kalian menentukan bilangan oksidasinya, silahkan setarakan terlebih dahulu dengan menentukan koefisien reaksinya. Nah, di sini kita akan meletakkan 2 pada Cl- agar jumlah Cl pada ruas kiri dan kanan setara. Kemudian barulah kita akan menentukan bilangan oksidasinya. Nah, untuk Cl- karena terdapat koefisien di depannya bernilai 2, maka bilangan oksidasi Cl akan sama dengan negatif 2. Ingat, dalam konsep bilangan oksidasi, suatu unsur yang bermuatan maka akan memiliki bilangan oksidasi sesuai dengan besar muatannya. Oke, kita lanjut ke Mn2+ ya. Untuk Mn2+ tidak perlu susah dan sulit, karena kenapa? Mn2+ ini layaknya Cl-. Jadi dia akan memiliki bilangan oksidasi senilai positif 2. Lalu bagaimana dengan Cl2? Nah, kalian juga harus mengingat kembali bagaimana konsep cara penentukan bilangan oksidasi ketika unsurnya dalam keadaan unsur bebas atau unsur tidak bermuatan. Nah, untuk unsur bebas, bilangan oksidasinya akan sama dengan 0. Oke. Setelah kalian sudah menentukan bilangan oksidasi dari setiap unsur yang menyusun, langkah selanjutnya kita akan menentukan siapa yang mengalami reduksi dan siapa yang mengalami oksidasi. Kita perhatikan di sini, Mn mengalami penurunan bilangan oksidasi dari +7 menjadi +2. Maka reaksinya disebut reduksi. Sedangkan untuk Cl mengalami kenaikan bilangan oksidasi dari negatif 2
menjadi 0. Maka reaksinya kita sebut reaksi oksidasi. Nah, reduksi yang terjadi pada Mn itu sejumlah 5 elektron ya. Sedangkan oksidasi yang terjadi pada Cl itu sejumlah 2 elektron. Oke, ketika kalian sudah menentukan siapa yang mengalami reduksi dan oksidasi, langkah selanjutnya kita akan menyetarakan dari perubahan bilangan oksidasi tersebut. Ketika reduksi mengalami perubahan sebanyak 5 dan oksidasi mengalami kenaikan sejumlah 2, kalian harus menyetarakannya dengan mengalihkan secara silang. Contohnya seperti ini. Karena oksidasinya itu mengalami kenaikan 2, maka kalian kalikan reduksi sejumlah 2. Begitu juga sebaliknya, untuk oksidasi kalian kalikan 5. Oke, paham ya? Nah, setelah kalian sudah menyetarakan jumlah elektron yang meningkat dan mengalami penurunan, kita akan kalikan bilangan-bilangan pengalih itu sebagai koefisien. Jadi nanti koefisiennya akan menjadi 2 MnO4- plus 10 Cl- menghasilkan 2 Mn2+ dan 5 Cl2. Oke. Jadi seperti itu. Setiap pengalih akan kalian kalikan dengan koefisien dari setiap unsur atau senyawa yang terlibat. Nah, langkah selanjutnya pada suasana asam, kalian akan menyetarakan jumlah oksigen ya. Jadi setarakan jumlah oksigen dengan cara menambahkan H2O pada ruas yang mengalami kekurangan oksigen ya. Nah, jadi silakan diperhatikan di sini. Untuk oksigen itu hanya terdapat pada ruas kiri sejumlah 4. Sedangkan ruas kanan tidak memiliki oksigen sama sekali. Jadi, ingat seperti saya sampaikan tadi bahwa ketika ada oksigen yang kurang, maka kalian harus meletakkan H2O pada ruas yang mengalami kekurangan oksigen tersebut. Artinya, kita akan meletakkan H2O pada ruas kanan. Sejumlah berapa? Sejumlah oksigen yang terletak pada ruas bagian kiri. Ya, sama dengan 8. Kemudian, langkah selanjutnya adalah kalian akan menyetarakan hidrogen. Nah, karena ini suasana asam, kalian akan menyetarakan jumlah hidrogen dengan cara menambahkan H+ pada ruas yang kekurangan hidrogen. Jadi nanti di sini kita akan meletakkan H+ di sini sejumlah berapa? 16. Ya. Kenapa 16? Karena total hidrogen di sebelah kanan 16. Jadi seperti itu. Nah, jadi sampai dengan sini kita akan mendapatkan persamaan 2MnO4- ditambahkan dengan 10 Cl- ditambah 16H+ menghasilkan 2Mn2+ plus 5 Cl2 dan 8H2O. Jadi seperti itu. Nah, ketika kalian sudah menyetarakan oksigen dan hidrogen, langkah selanjutnya kita akan mengecek jumlah unsur-unsurnya ya, sebagai cara atau syarat bahwa apakah pekerjaan kalian sudah benar atau belum. Oke, kita cek dulu Mn-nya ya. Mn pada ruas kiri yaitu sejumlah 2, sedangkan ruas kanan juga 2. Kemudian O pada ruas kiri itu 8 dan ruas kanan
O-nya juga 8 ya. Untuk CL pada ruas kiri itu nilainya sama dengan 10. Untuk ruas kanan 5 kali 2 juga 10. Untuk hidrogen juga sama. Jadi ruas kiri 16, ruas kanan juga 8 kali 2 16. Nah, ketika jumlahnya sudah sama, maka persamaan ini dikatakan sudah setara. Jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk suasana asap.